Amanat agung adalah satu amanat yang menurut saya banyak orang Kristen pasti selalu ingat dan tidak bisa lepas daripada panggilan tersebut. Saudara, amanat agung dilakukan oleh setiap gereja Tuhan. Di konteks daripada GKY adalah melalui pelayanan daripada bidang misi. Dan saudara, malam hari ini di dalam konteks ulang tahun gereja, kita kembali akan mendoakan pelayanan ini. Pelayanan misi sebenarnya memiliki dua aspek besar di dalamnya. Bagaimana kita kemudian mencoba untuk membawa Injil supaya orang-orang belum percaya dapat percaya kepada Tuhan. Tapi pelayanan misi juga kita akan bersama nanti akan mendengar bagaimana melalui pelayanan misi di mana pos-pos yang boleh ada dan pekerjaan Tuhan boleh semakin dikembangkan, disebarkan. Saudara, Penatua Sharon dan Penatua Esak, saudara, dan mereka berdua handle dengan baik daripada pelayanan misi daripada gereja kita. Kita akan bersama mendengar sharing mereka. Dan saudara, mari kita sungguh menaruh perhatian dengan baik. Dan sembari saudara mendengar, dan nantinya ketika kita akan berdua bersama, saudara, sembari saudara mendengar, saudara boleh sambil bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau supaya saya juga boleh involve, bisa berbagian di dalam pelayanan misi yang ada di gereja kita. Dan kami sangat berharap melalui malam-malam doa seperti ini, setiap kita boleh digerakkan oleh Tuhan untuk mendoakan gereja dan bahkan berbagian di dalam pelayanan apa yang bisa kita lakukan bersama bagi gereja Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita, dan silakan saudara boleh memperhatikan sharing berikut ini. Tuhan memberkati. Bidang misi GKY Kelapa Gading merupakan perpanjangan tangan dari gereja untuk membantu jemaat melakukan amanat agung, yaitu membawa jiwa kepada Tuhan. Di dalam bidang misi, kami memfasilitasi dan mendorong jemaat untuk mendoakan jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus dan yang belum pernah mendengar Injil. Dan kami juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada jemaat yang memerlukan pelatihan untuk PI pribadi maupun berkelompok. Kami mendorong jemaat untuk mengabarkan kabar baik kepada orang yang belum mengenal Yesus, mengabarkan kabar baik bagi orang-orang yang sedang terhilang dan membutuhkan kasih Yesus. Di masa pandemi ini, kami memang tidak dapat berbuat banyak, dan kami dapat melakukan yaitu tetap berdoa, mengumpulkan rekan-rekan untuk menjadi partner doa, baik melalui WA call ataupun melalui Zoom meeting. Di masa pandemi ini, kita juga mengambil kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan penginjilan. Dan yang dapat kami lakukan juga, kami tetap mendukung hamba Tuhan yang ada di ladang pelayanan dan hamba Tuhan misi, dan juga STT Amanat Agung. Terima kasih untuk dukungan jemaat sekalian dalam program-program misi kami. Untuk subbidang pengembangan pos, di tahun 2020 memang kami merencanakan untuk menjangkau Tionghoa yang ada di daerah Teluk Naga, dan kami mempunyai visi untuk membantu gereja-gereja yang ada di daerah situ. Namun karena pandemi, maka hal itu belum dapat terrealisasi. Kita dapat terus mendoakan mereka supaya lebih banyak lagi orang-orang yang boleh percaya kepada Kristus di daerah Teluk Naga. Selain itu, sub bidang pengembangan pos juga memiliki satu tanggung jawab yang besar, yaitu GKY Bengkulu. GKY Bengkulu kali ini, di tahun ini, merayakan ulang tahun yang ke-9. Puji Tuhan untuk semua berkat dan anugerah Tuhan yang berikan. Kiranya jemaat boleh terus mendukung mereka dalam doa. Di masa pandemi ini, kami tidak dapat melakukan visitasi, namun kami tetap boleh berkoordinasi melalui rapat-rapat koordinasi bersama dengan
induk partner kami yaitu GKY Kebayoran Baru. Selain melakukan rapat koordinasi dengan induk GKY Bengkulu yaitu Kebayoran Baru dan Kelapa Gading, kita juga melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Sinode GKY, yaitu dalam rangka kita membicarakan perkembangan dari GKY Bengkulu, yaitu mereka merindukan untuk mempunyai satu tempat ibadah yang permanen. Di masa pandemi ini juga kami boleh melihat bagaimana Tuhan terus memberkati GKY Bengkulu. Kita dapat saksikan di video berikut ini. Jemaat terkasih, ini adalah tempat pos GKY Bengkulu. Mereka beribadah di sini dan mari kita terus dukung dalam doa. Kita dukung semakin banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan. GKY Bengkulu adalah anugerah dari Tuhan. Selama 9 tahun kita berjuang bersama-sama. Sekarang dalam proses iman yang semakin dalam di dalam Tuhan. Membentuk Bengkulu ini menjadi satu jemaat yang saat ini sedang bergumul mempersiapkan tanah dan siap membangun. Satu langkah demi satu langkah Tuhan pimpin. Dan kita jemaat Kelapa Gading bersama ke Bengkulu, kita dalam membangun Bengkulu supaya dipakai luar biasa oleh Tuhan. Mari kita tetap berjuang ke depan bersama. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita lihat ini adalah rencana lokasi gereja GKY Bengkulu.
Dan kiranya jemaat dapat mendukung dalam doa agar pembangunan gereja GKI Bengkulu dapat terrealisasi. Tuhan Yesus memberkati. Ya jemaat, ini adalah kurang lebih sekeliling tempat di mana rencana ke depan kita akan mendirikan gedung gereja GKI Bengkulu tempat ini. Jemaat tolong mendoakan, boleh mensupport, dan kita merindukan supaya gereja Tuhan boleh ada di tempat ini. Kita berdoa juga untuk contoh Henry dan juga bersyukur untuk seluruh panitia, seluruh pengurus yang boleh berbagian bersama dan juga majelis yang boleh terus memikirkan perkembangan GKI Bengkulu. Doakan terus biarlah gereja Tuhan boleh semakin, GKI Bengkulu boleh semakin menyatakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kota Bengkulu. Demikian video yang boleh kita saksikan bersama apa yang dilakukan oleh GKI Bengkulu di masa pandemi. Dan puji Tuhan, kali ini tim misi GKI Kelapa Gading boleh mengunjungi dan melihat langsung bagaimana anugerah Tuhan yang begitu besar bagi mereka. Dan saat ini mereka sedang bergumul untuk sebuah gedung gereja yang permanen. Kiranya kehadiran GKI Bengkulu boleh menjadi berkat bagi kota Bengkulu. Dan melalui bidang misi GKI Kelapa Gading, mari kita menjadi saluran berkat di mana kita boleh membawa Injil bagi lebih banyak orang supaya boleh mengenal Kristus dan menyatakan kasih Kristus di tengah dunia. Kiranya kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang diam saja, tetapi kita boleh membawa Injil bagi orang-orang yang belum percaya dan boleh menjadi saluran berkat bagi mereka untuk menggambarkan Injil Tuhan. Marilah mempunyai hati yang haus akan jiwa-jiwa, dan mari kita mulai mendoakan orang terdekat kita dan orang yang belum mengenal Injil Tuhan, agar suatu hari nanti melalui kita mereka juga boleh diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Jemaat, saat ini kita akan pakai waktu bersama khususnya untuk berdoa untuk pelayanan misi yang ada di gereja kita. Ada dua hal yang saya ingin ajak khusus kita doakan pada malam hari ini. Kita doakan bersama-sama. Hal yang pertama, saya ingin mengajak saudara yang ada di rumah bersama dengan keluarga, mari kita bersama-sama berdoa. Yang pertama adalah untuk berita Injil boleh dapat diberitakan. Berita Injil dapat diberitakan. Saudara, kita menyadari kondisi pandemi adalah kondisi yang seharusnya menjadi sebuah opportunity, sebuah kesempatan berita Injil dapat diberitakan. Saudara, tapi kita juga tahu pandemi membuat kita memiliki beberapa kendala. Tetapi menurut saya berita Injil harus diberitakan, dan melalui pelayanan online itu menjadi sebuah kesempatan berita Injil dapat diberitakan. Dan bahkan saudara juga harus kemudian berpartisipasi aktif ketika mungkin saudara juga harus dengan punya kelompok-kelompok dalam WhatsApp atau apapun itu, mengajak orang lain untuk ikut di dalam setiap kesempatan berita firman Tuhan disampaikan. Saudara, karena itu yang pertama saya ingin mengajak kita khusus berdoa untuk pekerjaan penginjilan, bukan hanya di gereja kita tapi bagi seluruh dunia. Pandemi memaksa seluruh manusia berinteraksi dengan yang namanya hal-hal digital. Dan begitu banyak khotbah, begitu banyak firman Tuhan yang diberitakan melalui pelayanan digital di YouTube dan sebagainya. Dan pertanyaannya adalah apakah kita pakai secara maksimal? Mari kita berdoa untuk pelayanan digital sebagai pelayanan misi. Tuhan memberkati, ada jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Dan kita juga berdoa untuk setiap kita, agar kita juga boleh memakai handphone kita untuk menyebarkan kabar baik, kabar Injil tersebut. Saudara, mari kita bersama-sama, kita buka suara. Saudara di rumah, saya di sini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh berdoa menyerahkan untuk pekerjaan misi, untuk penginjilan Tuhan. Baik dalam situasi yang baik ataupun tidak baik, Injil harus terus menerus diberitakan. Karena itu Tuhan, kami sungguh sehati mau berdoa untuk pelayanan penginjilan, baik yang ada di gereja kami maupun di gereja-gereja lain di seluruh dunia ini. Oh Tuhan, kami sungguh sehati memohon, ketika saat ini dunia tidak bisa lepas daripada peran digital, di mana
begitu gampang semua manusia mengaksesnya. Maka kami juga merindukan, inilah kesempatan Injil sampai ke seluruh dunia. Tidak ada lagi penghalang. Karena itu hamba sungguh berdoa, kami sungguh sehati berdoa, berkatilah setiap pelayanan digital yang ada di gereja kami maupun di gereja-gereja lain. Pakai setiap hamba Tuhan, pakai setiap video-video rekaman yang ada. Dan bahkan Tuhan, pakailah kami ketika kami punya teman di dalam kontak daripada WhatsApp kami ataupun dalam kontak sosial media kami. Pakai kami Tuhan, supaya kami juga menjadi alat Tuhan, boleh menyebarkan, membagikan kabar baik, good news itu. Sehingga kami merindukan ada orang-orang yang boleh diselamatkan melalui semua berita ini. Kami sungguh berdoa Tuhan, berkatilah penginjilan pada masa ini. Terlebih ketika banyak orang berada dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, Tuhan tolong supaya kami dapat kemudian membawakan berita Injil itu. Berkatilah setiap gereja, berkatilah gerejamu, berkatilah bidang misi yang ada di gereja kami. Kami sungguh berdoa, kami sungguh memohon kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan saudara, yang kedua, kita akan khusus berdoa untuk pos GKY Bengkulu yang ada di bawah naungan kita. Saudara, mulai tahun ini kita akan secara sinodal kita sudah menjadi gereja yang secara full menghandle daripada GKY Bengkulu. Beberapa waktu lalu kita masih bersama dengan GKY Kebayoran Baru, tetapi mulai sekitar bulan ini maka kita sudah secara resmi kita menghandle sendiri. Kita akan berdoa untuk masa depan GKY Bengkulu. Kita berdoa Joanto Henry dan Joanto Berta yang melayani di sana, ada juga Joanto Filemon. Kita berdoa para pengurus yang ada di sana, dan kita juga berdoa khususnya untuk kerinduan akan tempat ibadah. Di dalam beberapa waktu terakhir ini ada proses yang baik dan juga sinode sudah mendukungnya. Mari kita berdoa supaya GKY Bengkulu boleh menjadi alat Tuhan di mana Injil boleh semakin disebarluaskan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara di rumah berdoa, saya di sini juga akan memimpinnya. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga bersyukur untuk GKY Kelapa Gading boleh menjadi gereja di mana kami boleh terus menyebarkan berita Injil, amanat agung Tuhan boleh dapat dilakukan. Dan kami sungguh bersyukur beberapa tahun GKY Bengkulu boleh kemudian dapat dirintis. Kami berterima kasih, sudah sekitar 9 tahunan kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Dan Tuhan, saat ini kami sungguh sehati mau berdoa juga, tolong mampukan kami, tolong kuatkan kami. Ketika mulai bulan ini Tuhan, kami akan menghandle secara sendiri GKY Kelapa Gading yang tidak seberapa besar, tapi Tuhan Engkau yang mempercayakan dengan hal yang luar biasa. Kami berterima kasih dan kami sungguh berdoa Tuhan yang gerakan seluruh jemaat, kami boleh bersahati untuk mensupport GKY Bengkulu ini. Dan khususnya kami mau memberkati gerejamu yang ada di Bengkulu. Untuk contoh Henry dan contoh Berta sebagai hamba Tuhan yang melayani di sana, gembala di sana, Tuhan berkatilah hambamu ini, urapilah dia, berikanlah kekuatan, berikan hikmat, berikan pertolongan pada hambamu ini. Juga contoh Filemon yang sedang melayani di sana, berkatilah untuk setiap hamba-hamba Tuhan, Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang menyucikan setiap mereka. Dan juga para pengurus, Tuhan berkati pengurus yang ada, berikan kesehatian sehingga pelayanan GKY Bengkulu boleh sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa khususnya untuk pergumulan akan tempat ibadah. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah bukakan begitu luar biasa sekali. Kami sungguh bersyukur untuk kemungkinan besar tempat ibadah kemudian dapat kemudian didirikan di dalam waktu mendatang. Kami sungguh berdoa, bersyukur juga untuk sinode kami yang sudah memberikan green light untuk kemudian mensupport daripada proses semuanya ini. Kami berdoa Tuhan memberkati. Dan lebih daripada itu kami sungguh berdoa bukan sekedar hal fisikal gedung Tuhan, lebih daripada itu berikan kebangunan rohani, berikan kebangunan rohani kepada GKY Bengkulu. Kami sungguh berdoa Tuhan, berkatilah gerejamu ini, kemuliaan Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Dengarlah doa kami ya Tuhan.
Bapa di dalam surga, saat ini hamba juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, gerakan hati kami, sehingga kami pun boleh memikirkan di dalam masa-masa seperti ini apa yang harus kami lakukan untuk memberitakan, untuk menyebarkan berita baik, kabar baik itu ya Tuhan. Hamba sungguh berdoa, Tuhan tolong Roh Kudus gerakan hati kami. Dan hamba sungguh berdoa, Tuhan yang menggerakkan juga jemaat-jemaat-Mu, mereka yang juga boleh bersehati bersama dengan bidang misi yang ada di gereja kami untuk pekerjaan penginjilan di dalam masa-masa akan datang. Tuhan, tolonglah Tuhan. Kami sungguh sadar Tuhan, tuaian itu begitu banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu kami sungguh berdoa Tuhan yang menggerakkan juga jemaat-jemaat Tuhan untuk berbagian bersama dalam melayani. Bahkan hamba berdoa kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang sedang, anak-anak muda yang sedang bergumul menjadi hamba Tuhan, hamba berdoa Tuhan memberkati mereka. Sehingga Tuhan akan pakai juga anak-anak muda kami untuk kemudian amanat agung Tuhan, berita Injil Tuhan boleh dapat semakin diberitakan. Berkatilah Tuhan, berkati gereja-Mu. Tuhan tolong, meskipun GKI Kelapa Gading kami tidak seberapa besar, tapi kami percaya kalau Tuhan mengurapi, kalau Tuhan memberkati, maka kami akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena itu tolong Tuhan, urapilah gereja kami, berkatilah gereja kami. Biarlah kaki dian Tuhan ada dalam gereja kami. Berkatilah gereja kami, berkati seluruh kami. Kami boleh hand in hand together, kami boleh bergandengan tangan satu sama lain untuk kemudian melakukan pekerjaan misi yang Tuhan percayakan. Berkatilah Tuhan, berkati. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama berdoa bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan misi yang ada di gereja kami. Dan hamba juga berdoa Tuhan tolong biarlah selama beberapa waktu ini, beberapa hari ini ketika kami berdoa untuk gereja, kami tidak berhenti di sini ya Tuhan. Tuhan tolong supaya hati yang cinta akan gereja Tuhan, hati yang mengasihi gereja Tuhan, hati yang mau berbagian dalam pekerjaan Tuhan selalu ada dalam diri kami. Dan kami terus mendoakan gereja-Mu. Berkatilah Tuhan, berkatilah. Berkati seluruh jemaat, berkati rekan-rekan majelis yang ada dalam bidang misi. Berkatilah pekerjaan yang kami lakukan ini. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya kami kembalikan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan memberkati. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama ada di dalam kesempatan untuk berdoa bersama selama beberapa hari ini. Dan biarlah hati yang berdoa itu boleh terus ada. Tidak hanya dalam rangkaian doa di dalam rangkaian selama HUT yang ke-28 ini. Tapi saya berharap rangkaian hati seperti ini boleh terus ada dalam diri kita. Dan bukan hanya hati yang berdoa, tapi saudara harus berpikir apa yang harus saudara lakukan juga. Saudara sudah dibukakan berkaitan dengan seluruh pelayanan gereja kita. Saudara mari kita involve bersama, kita berbagian bersama di dalam setiap bidang yang sudah ada. Dan saudara juga boleh kontak kepada kami kalau saudara digerakkan oleh Tuhan untuk berbagian dalam pelayanan-pelayanan ini, sehingga kita boleh melayani bersama di dalam masa depan dengan lebih baik. Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan memberkati gereja kita. Tuhan memberkati.